Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG minggu depan dan juga saham-saham sektor finance yang hari ini sepertinya mulai ada flow tapi ya belum kuat. Ya saham-saham Big Bang terutama yang saya akan analisa. Ya, langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, menguat tipis 0,095% ke harga 6.983. Transaksi hari ini ada di 12,4 triliun. Transaksi cukup besar, rata-rata di atas 10 triliun dan tutupan hari ini di 6.000. Sayangnya di bawah 7.100. Ya, itu support kuat yang terbentuk dari Juli 2024, berarti 5 bulan yang lalu sudah dijebol dan indikasi pola dead cat bond itu cukup kuat. Ya, nih. Kita melihat pola nih secara teknikal aja, secara chart. Jadi nggak pakai fundamental ya. Ya, setiap strategi itu pasti ada plus minusnya dan setiap strategi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi saya kali ini melihatkan Bapak Ibu ya. Sebenarnya ISG itu sebenarnya sudah mau bagus. Kenapa mau bagus? Tapi sayangnya memang sentimen untuk Indonesia itu kurang bagus. Tadi GDP Indonesia itu potensi turun, apalagi ada sentimen dari Schroeder itu big fund yang kelola manajer investasi mau keluar dari Indonesia, yang mau mengurangi atau menutup kinerja yang kurang bagus ya, tapi ternyata ya ada yang bilang seluruh dana kelolaan itu akan dijual ya, kalau dilihat tuh sekitar 60 triliun. Nah, secara teknikal ISG itu pola cup handle-nya sudah terbentuk dan terkonfirmasi sampai dan rebound, tapi sayangnya dia membentuk candle hammer terbalik, memberikan sinyal. Waktu itu juga saya bilang hati-hati, ini ada sinyal kalau gagal bertahan di atas 7.300 akan melorot lebih dalam. Dan kalau Bapak Ibu nonton video lama saya juga ya, waktu itu sudah saya wanti-wanti untuk Bapak Ibu juga, kalau memang ISG itu mau uptrend, mau cepet bullishnya, harusnya dia sideways-nya di atas EMA 200. Kebetulan waktu itu saya bilang 7.300. Harus sideways 7.300, 7.500. Ternyata jebol. Hati-hati, waktu itu saya bilang jebol. 7.000 sangat potensi. Dan benar jebol juga ya. Beruntun 6 hari dia terus turun, baru ada perlawanan di hari Jumat hari ini. Jadi gimana untuk minggu depan? Mudah-mudahan candlenya bullish angle pink atau pola apa bukan. Morningstar artinya Senin harus langsung rebound. Kalau bisa tutup di atas 7.050. Itu sudah memberikan sinyal swing low. Berarti dia false breakdown. Tapi kalau Senin lanjut koreksi 6.600 itu sangat mungkin lagi ditujunya. 6.600, 6.750. Time frame weekly-nya kita lihat. Time frame weekly-nya candlenya memang jelek banget. Tapi Bapak Ibu lihat volumenya tipis, gak sebesar volume sebelumnya ya. Jadi butuh konfirmasi minggu depan. Kalau balik arah aman, ada potensi nutup gapnya di time frame daily. Ini ada gap tipis, mana gap tipis? Oh nggak ada ya. Ya pokoknya kita lihat aja nanti. Pokoknya kalau minggu depan dia sudah di atas 7.050 lagi, Senin Selasa sudah di atas 7.050, sangat mungkin 7.300 diujinya lagi. Itu aja dulu untuk ISG ya saat ini. MACD-nya dead cross mengarah ke bawah. Lanjut, saham pertama BBNI yang ditutup di harga 4.260, terkoreksi 1,16%. BBNI sudah low baru, tapi kemungkinan besar kalau saya berani spekulasi buy BBNI di 4.200. 2% jebol saya buang. Lihat aja Senin kalau dikasih koreksi lagi ya. Kita turunin aja 4.200. Masuk. Dan target saya kalau bisa ya 4.500, 4.600 lah, atau nutup gapnya di 4.700. Itu untuk BBNI. Coba lihat time frame weekly-nya. Harusnya sih teknik rebound, keterlaluan kalau nggak rebound. Sudah 2 minggu terus turun tajam dan memang buangan minggu ini sangat besar. Tapi kalau Bapak Ibu lihat view lebih panjang dari semenjak Mei 2024, 7 bulan yang lalu, dia itu sideways, range-nya 4.200 sampai 5.800. Jadi harus
mantul ya. Untuk BBNI besok minggu depan masuknya 4.200. Itu aja dulu nih. Kebetulan BBNI itu kalau di time per weekly itu pas di EMA 200-nya. Mantul. Kalau pendulang saya mantul minggu depan. Paling nggak 4.500, 4.800 area target kenaikan seminggu ke depan. Mudah-mudahan disclaimer analisa kembali. Pokoknya saya jual kalau jebol 4.200. Di berapa ya tergantung kondisi nantinya. Ya, saya biasa melihat market. Nah, kalau Bapak Ibu mau bergabung, tahu target dan stop loss di mana harus kondisinya, itu Bapak Ibu bisa join. Kalau mau yang gratis di Stockbit komunitas external community, masukkan kode pengguna lama, pengguna baru bisa bergabung. Yang penting punya saldo dana RDN 10 juta atau punya saham nilainya 10 juta, itu bisa masukkan kode R-nya besar R41778. Bagi Bapak Ibu pengguna sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit karena Stockbit ini full mantap aplikasinya dan seperti RTI bisnis, tampilannya juga lengkap, fitur-fiturnya lengkap. Kalau masih tetap nyaman dengan sekuritas lain, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader, link 3 di deskripsi. Kalau mau belajar scalping seperti Borneo Trader dan teman-teman yang sudah bergabung, ya bisa join di grup scalping ya. Bahkan di seminggu ini, dari minggu kemarin 2 minggu ini, kami itu profit terus di brand ya. Gimana kondisinya, gimana melihat Bitflower, itu belajar di kelas scalping, link 3 di deskripsi kalau mau belajar ya. Bayangin brand itu nggak ngasih profit tuh untuk yang swing ya seminggu ini, tapi di grup Borneo Trader tuh bisa profit di rata-rata 10-20% ya. Kalau tertarik belajar bisa join ya. Kalau nggak percaya buktinya nanti saya jelaskan video dan Bapak Ibu bisa lihat itu. Kalau nggak percaya ya bisa saya balikan. Kalau memang nggak terbukti history dari chat yang saya buat, history info yang ada di grup, dan melihat kondisi bid offer yang saya screenshot. Nah itu Bapak Ibu ya, biar tahu belajar. Jadi kami minggu ini nih trading ada beberapa swing trader, ada yang stop loss, tapi yang scalping kami rata-rata 70-80% profit semua saham. Karena nggak banyak kami pilih saham. Raja, cuan, brand. Terakhir kami hari ini kami juga dapat profit di MDIE itu 5% ya, bahkan ada yang lebih tuh ya. Bahkan infonya itu saya infokan dari kemarin sore. Saya bilang MDIE sepertinya menarik, kita incar besok. Dan tadi baru, kalau lihat videonya atau yang nonton atau yang mau bergabung silahkan. Dan tadi juga di grup Borneo Trader, di grup swing, di grup scalping, saya infokan di harga berapa baru beli sahamnya MDIE dan akhirnya ngasih profit ya. Saya update tuh. Jadi saya juga kasih info di grup swing sekarang untuk scalping karena kondisi sekarang swing kayaknya berat nih. Jadi saya selipin saham-saham scalping tapi dengan plan yang saya sudah buat, stop lossnya nggak dalam. Ya harus siap. Nah itu ya, kalau Bapak Ibu mau yang nggak ribet, nggak mau belajar, yang penting ada rekomendasi, Bapak Ibu bisa join grup swing. Karena grup swing tuh bisa dapat saham swing, dapat saham scalping. Dengan trading plannya, dengan titik momentumnya. Itu kalau tertarik. Link itu aja ya. Untuk BBNI kalau saya lihat, ini nggak usah saya simpan-simpan. Peluang besar minggu depan rebound di 4.200. Risknya kecil 2,5%. Udah jebol 4.200, buang di berapa tergantung Bapak Ibu. 1% kah dari support, 2%, 3% silahkan. Tapi kalau secara view harusnya ada potensi rebound BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup di harga 5.675 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Nah kita langsung lihat nih broker summary-nya seperti apa. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI sama aja antara akumulasi dan distribusi. Kayaknya BMRI akan mantul di 5.500. Jebol 5.500, buang aja.
Kalau bisa buy on support. View-nya sama. Sideways bahkan bisa jadi double bottom. Ini time frame weekly-nya saya lihat ya. Risk-nya kecil, nawar. Kalaupun Bapak Ibu mau simpen lebih lama, saya ini percaya dengan BMRI. Silahkan cicil mulai sekarang. Kalau yang belum punya, kalau yang sudah nyangkut atas, cicil di 5.500. Nanti kalau turun lagi cicil di 5.000. Udah gitu ya. Untuk BMRI potensi besar tetap rebound minggu depan. Ya, paling nggak minimal nutup gapnya ini 5.800-an. Bahkan mungkin ya 6.000 minggu depan. Kita lihat ya. Untuk BMRI menarik. Lanjut BBRI yang ditutup di harga 4.060 terkoreksi 0,73%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BBRI di distribusi. BBRI masih buangan ya. Sentimen ada info beredar di medsos itu kena ransomware. Tapi sudah diklarifikasi data nasabah aman. Tapi kemungkinan besar kita lihat time frame weekly rebound. Kalau menurut saya tetap rebound. Gak ada cerita nggak rebound. 4.000 masa psikologis harga ini nggak bisa rebound. Risknya kecil, nyicil sampai 4.000, jebol 4.000, 3.940, 3.950, buang aja kalau Bapak Ibu yang baru mau beli. Ya, daripada nunggu lama. Tapi kalau Bapak Ibu mau nunggu lama sebulan, 2 bulan ya 4.000, 4.060 ini area bagus untuk beli. Sabar tunggu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hitung dari puncak tertingginya, dia udah turun 36%. Keterlaluan. Nggak ada sentimen apa-apa, tiba-tiba turunnya dalam. Ya memang sentimen kecil lah. Ransomware atau yang lainnya itu. Harusnya sih ada teknik rebound. BBRI. Ya, kesempatan Bapak Ibu yang belum punya. Cicil, kumpul. Kalau mau lebih panjang tradingnya. Lanjut BBCA yang ditutup di harga 9.650 terkoreksi 0,25%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BBCA di distribusi. Secara teknikal BBCA jebol juga ya. 9.800 saya punya BBCA baru turun 2%. Kalau berani ngasih 9.000 sih sikat lagi lah. Ya, kalau pandangan saya 9.000 kayak kecil kemungkinan ke situ, paling maksimal 9.500, 9.400 swing low-nya. Kesempatan Bapak Ibu beli kalau ada koreksi besok Senin. BBCA itu aja dulu ya. Lanjut BBTN yang ditutup di harga 1.125 terkoreksi menguat 1,35%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BBTN ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Waduh, BBTN jebol 1180. Udahlah, ini di luar kendali ya. Mantul nggak di 1.100? Peluang besar mantul. Mantulnya kemana? 1.180, 1.200. Risknya kecil, jebol 1.100, buang kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang. Untuk BBTN ya nangkap pisau jatuh tuh pasti keseret makin dalam. Cut loss kalau dia belum saatnya bangkit. Tapi kemungkinan besar minggu depan bangkit minimal 1.180, 1.200 arah BBTN. Lanjut BDMN yang ditutup harga 2.520 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya BDMN di distribusi. Langsung saja katakan BDMN harus rebound. Gak ada cerita nggak rebound. Ini support kuatnya. Risknya kecil 2%, 2,5% cut loss dari harga penutupan hari ini kalau Bapak Ibu berminat. Apalagi candlenya doji, mudah-mudahan bangkit. Ya perkiraan saya waktu itu 2.580 nggak jebol, ternyata jebol juga karena memang market nggak mendukung. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang buangan besar, tapi tetap ada perlawanan. 2.500 harusnya dijaga BDMN. Itu aja. Lanjut. Arto yang ditutup di harga 2.240 terkoreksi 4,68%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Arto ada akumulasi. Arto aduh ambrol juga ya. Rebound gak minggu depan? Kalau melihat historinya ini ada support kuat yang terbentuk dari Juli 2024 5 bulan yang lalu. Mudah-mudahan mantul ya 2.200. Ada potensi mantul.
kondisi seperti ini bisa nggak langsung tangkap? Ya bisa, tapi kalau Bapak Ibu keseret makin dalam, mau cut loss? Kalau mau cut loss silahkan. Atau tunggu konfirmasi ada buying power baru entry. Gimana cara melihatnya? Lihat bid offer. Atau ya ada teknik yang saya ajarkan di kelas scalping yang kami gunakan untuk beli saham lagi di bawah seperti ini. Melihat momentum kalau memang ada bandar mau narik. Gimana caranya? Itu ada dipelajari di kelas scalping. Kalau tertarik silahkan. Buktikan kalau ilmunya tuh benar adanya dan polanya itu terlihat. Ya, kalau Bapak Ibu tertarik untuk art itu aja untuk Arto, tapi Bapak Ibu lihat aja kemungkinan besar kalau market rebound Senin, rebound Arto dari 2200, nggak usah banyak technical segala macam bid over lah. Pokoknya market rebound Bapak Ibu kalau minat Arto sikat langsung HK. Asal catatan market rebound. Ya, 2200 support harus dijaga Arto. Lanjut. BTPS yang ditutup di 900 menguat 1,65%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya BTPS diakumulasi. BTPS harus rebound. Pokoknya ingat 870 jebol buang. Mungkin 4% cut loss dari harga sekarang. Target kemana? 1000. Jadi risk reward 1 banding 2,5. 10%, 11% profit dan cut lossnya cuman 3,5%. Kalau tertarik BTPS. Itu aja. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1280 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat dari buka resminya NISP didistribusi. NISP agak jelek ya. Wait and see dulu lah NISP. Kalau dikasih 1200 boleh lah. Atau tunggu dia balik ke atas 1300. Kita pakai 1300 balik ke atas itu baru titik aman. Sekarang harga tanggung, kalau mau beli silahkan juga. Kalau saya NISP lebih wait and see. Mending daripada NISP Big Bang, BMRI, BBRI, BBNI. Atau BBCA. Atau Arto. Itu ya untuk NISP. Lanjut. NGA yang ditutup di harga 1680 menguat 0,59%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya BNGA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BNGA harus rebound. Pokoknya jangan jebol dari 1650. Kalau bisa, kalau mau aman, tunggu dia tembus 1700 baru beli. Ya, BNGA kalau mau aman tembus 1700 baru beli. Titik amannya BNGA. Saham terakhir BRIS yang ditutup di harga 2750 menguat 4,16%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya BRIS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. BRIS mantul dari 400-nya. Berapa supportnya? 2600. Ya, 2600 jangan jebol untuk BRIS. Kalau minggu depan jebol gagal, udah cut loss saja. Dari harga sekarang Bapak Ibu paling cut lossnya sekitaran 3%. Targetnya kemana? 3000 kalau jalan minggu depan. Atau sampai akhir Desember 2 minggu ke depan. Ya, itu aja untuk BRIS saat ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.